Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu azim. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat lahir dan batin, terutama nikmat hidayah ini. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah, maka dia tidak akan terbilang. Dan salawat barangkali salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliaulah kita mendapatkan hidayah tersebut. Dan senantiasa khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan hadirin rahimakumullah, mari kita evaluasi masing-masing peringkat takwa kita sudah sampai di mana. Hendaknya kita tingkatkan setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita hari ini adalah bekal akhirah kita, siapa yang peduli. Hadirin jemaah yang berbahagia, dunia ini sibuk, tapi ambil bagian kita untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Dunia lagi tegang, jadi ingat ini Amerika serang Iran, dampaknya kemana-mana. Harga komoditi naik semua, dan juga Rusia sama Ukraina belum selesai. Dalam negeri heboh habis bencana, ada lagi trading hub lah namanya, suspend bursa efek dan sebagainya. Banyak yang menyibukkan kita ini di dunia. Yang penting di baris pertama ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri. Orang berhasil itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dia masuk surga nanti. Tadi di ayat awal khatib bacakan ayatnya, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia sukses. Jadi dalam kacamata Islam, orang yang sukses itu adalah kalau dia masuk surga. Walaupun dia jadi presiden, walaupun dia menjadi orang besar, tapi kalau dia tidak masuk surga, dia tidak sukses. Itu ukuran yang dimaksudkan. Jadi dunia ini sibuk, centang perenang, nggak selesai-selesai. 24 jam kita pikirin, nggak selesai juga. Ambil bagian kita, bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita. Belum tentu kita kumpul dengan istri, dengan anak-anak kita nanti surga Allah. Nah, kalau kita tidak berbekal, nggak ada orang. Kalau kita mungkin kekurangan secara material, ada tetangga, saudara yang datang membantu. Tapi kalau kita kekurangan bekal akhirat kita, nggak ada yang peduli. Itu urusan kita nafsi-nafsi, pribadi-pribadi masing-masing. Poin kedua,
Yang saya bikin poin-poin supaya singkat ya. Ada seorang Arab itu bahasa superlatif daripada Arabiyun. Orang Badui maksudnya, orang gunung. Udah tua, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya udah tua, tulang saya udah gak kuat, kasih tahulah saya, katanya. Syariat Islam ini kan banyak banget, ada gak yang bisa jadi pegangan saya gitu. Datang di Rasulullah, orang Badui ini lugu. Jadi pertanyaan ini bermanfaat bagi yang lain. Jadi dia datang, ya Rasulullah, inna sya'airal Islam qad kathurat alayya. Banyak nih syariat Islam ini, saya enggak berat bagi saya itu. Ada enggak satu pegangan? Nah ini perlu diperhatikan. Kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hadis ini Tirmidzi. Pokoknya gini aja deh kata Rasulullah, jangan sampai lisan engkau kering daripada zikrullah. Jadi zikrullah ini penting, jangan habis sholat itu pergi di jalan. Bahkan mestinya zikrullah ini sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak sempat berbuat ibadah, dia bilang kan saya nggak sanggup tuh sholat seperti anak muda malam-malam 36 rakaat sholat tahajud. Kasihnya pegangannya apa? Jangan tinggalkan zikrullah. Jadi dunia ini yang dirahmatullah, dibayangkan oleh Rasulullah SAW bahwa bumi ini hanya bagaikan sebutir pasir di antara ciptaan Allah. Jadi bumi ini sebesar pasir, terus kita sebesar apa gitu? Kalau bukan karena zikir kita, kalau bukan karena doa kita, apakah Allah akan mempedulikan kita? Siapa yang akan mempedulikan kita? Karena rintihan doa kita, permohonan kita, tangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pedulikan kita insyaallah. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Sejauh mana engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Jangan datang kalau ada persoalan saja. Begitu nggak ada persoalan kita dengan Allah. Nah ini juga penting dengan baru punya Sya'ban, sebentar lagi Ramadan ya. Ini bulan yang luar biasa memang. Semua orang akan melewati Ramadan, tapi tidak semua orang yang akan mendapatkan berkahnya Ramadan. Pasti melewati si Udin, si Ucok, si Alek, melewati Ramadan. Semua orang akan melewati Lailatul Qadar, malam Qadar, tapi tidak semua orang akan dapat berkah dari Lailatul Qadar. Siapa yang akan mendapatkannya? Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama yaqumu qiyaman, berdiri dia menghidupkan Ramadan ini dengan iman, dasarnya keyakinan, wahtisaban, mengharap di Allah atau ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan segala dosa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah dapat ampunan dari Allah, kita sudah ribuan kali, jutaan kali barangkali minta ampun, sekali dikabulkan oleh Allah, selesai urusan kita. Selesai urusan kita. Cuman kita nggak tahu udah diampuni apa belum nih. Nah jadi yang mendapatkan, yang menampung dadanya, menampung dengan iman dan wahtizaman tadi, semua orang akan melewati itu ya. Jadi jangan sampai begini, lewat Ramadan ini kata Rasulullah SAW, raghima anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi ramadanu falam yughfar lahu. Hadis riwayat Ahmad. Jangan sampai kata Rasulullah, Ramadan masuk dan Ramadan berlalu, engkau belum diampuni oleh Allah.
Makanya kita banyak istighfar. Banyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatil istighfaran katsiran. Beruntung kata Allah orang yang nanti pada hari kiamat banyak terdapat istighfar dalam catatan sahifah kitabnya. Jadi kata saya, istighfar menyelesaikan semua masalah. Kalau kita banyak beristighfar, coba perhatikan hadirin rahimakumullah, Allah akan selesaikan persoalan-persoalan kita. Bahkan Allah berikan jalan keluar. Itu rumusnya istighfar. Last but not least, make sure kita ini masuk list orang-orang yang soleh. Walaupun kita nggak bisa menjadi rasul, menjadi nabi, tapi kalau orang soleh akan dikumpulkan bersama nabi dan rasul. Nah, ciri-ciri orang soleh itu adalah dia mulai dia sholat malam, apalagi di bulan Ramadan, apalagi waktu sujud itu di Lailatul Qadar itu dia berdoa, karena hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, qala Rasulullah SAW, iyyakum bi qiyamil lail fa innahu da'abun as-salihina qablakum. Lazimkan, biasakan oleh kalian itu melakukan sholat malam, berqiyamul lail, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang soleh, ciri-cirinya diantaranya apa kata Rasul? Dia sholat malam, gak cuma sekali-sekali, tiap malam. Kalau subuh di sini 4:30, bangunlah 4:30. Coba dulu 2 rakaat tahajud, 3 rakaat gitu, tapi continue, insyaallah. Dan kalau kita sholihin, didoakan setiap hari oleh 2 miliar manusia. Coba apa doa kita saat tasyahud? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Setiap orang berdoa, ya Allah berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada orang-orang yang soleh, 2 miliar manusia. Jadi doakan anak, istri kita, cucu-cucu kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian di hadapan kita ini seperti apa. Kemarin masih ketawa-ketawa. Maka ketika seorang membacakan Alam nashrah laka sadrak, biasa aja kita dengar. Tapi yang bacanya populer, pesawat ATR yang jatuh itu nangis orang semua ini. Itu bercerita fa inna ma'al usri yusra, sungguh dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, mudah-mudahanlah khutbah yang singkat gak panjang ini, 4 poin tadi kami sampaikan, bisa kita sambut pada bulan Ramadan yang kata Rasulullah SAW, Sayyidul Syurur, penghulu daripada Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في السودان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وبلاد الشام اللهم انصر المسلمين المستضعفين في أعجة اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سمطرة utara اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سمطرة barat اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين عباد الله إن الله يأمركم